Apa kesimpulan dari gelar perkara khusus yang sudah dilaksanakan tersebut? Apakah berpengaruh terhadap kesimpulan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri sebelumnya? Gelar perkara khusus tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap proses yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri terkait dihentikannya penyelidikan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Gelar perkara khusus ini, sebagaimana kita tahu, diminta oleh tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai oleh Profesor Egy Sujana yang merupakan pihak pelapor dalam kasus tersebut. Sebagaimana berita yang kita ikuti di media massa, bahwa pihak yang dilaporkan tidak hanya Presiden Jokowi, tidak hanya mantan Presiden Jokowi, tetapi juga Universitas Gadjah Mada sendiri. Nah, sahabat, apa kesimpulan dari gelar perkara khusus yang sudah dilaksanakan tersebut? Apakah berpengaruh terhadap kesimpulan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri sebelumnya? Kita tahu sebelumnya Bareskrim telah menyimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana dalam laporan yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis tersebut. Nah, bagaimana dengan setelah dilakukannya gelar perkara ini? Apakah akan merubah hasil tersebut? Apakah kemudian penyelidikan yang sudah dihentikan itu akan dibuka kembali, kemudian dinaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan? Nah, sahabat, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita lihat lagi apa yang sebetulnya dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis terkait dengan ijazah mantan Presiden Jokowi tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pemalsuan, salah satunya diatur dalam pasal 263. Bagaimana bunyi atau bagaimana isi dari pasal tersebut? Coba kita lihat secara lebih detail, sahabat semua. Nah, kalau kita cermati, pasal 263 ini terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama menyebutkan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi karena dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan surat, ancaman hukumannya adalah
6 tahun penjara. Nah, kemudian dalam ayat 2 diatur, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, sahabat, kalau kita cermati pendapat dari R. Susilo yang menulis buku tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkapnya pasal demi pasal, Susilo menjelaskan bahwa yang dimaksud surat dalam bab di KUHP ini adalah segala sesuatu atau segala surat baik yang ditulis dengan tangan, ya, ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik atau alat-alat tulis lainnya, sahabat semua. Nah, masih juga menurut R. Susilo, apa bentuk-bentuk dari pemalsuan surat itu? Yang pertama itu tadi, membuat surat palsu. Artinya, membuat isinya bukan sebagaimana mestinya atau tidak benar. Dan kemudian yang kedua, itu memalsu surat. Memalsu surat itu artinya mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi surat yang asli. Nah, ini memalsu surat, sahabat semua. Caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat tersebut. Nah, kemudian bentuk yang lain yaitu memalsu tanda tangan. Jadi, kalau ada pencantuman tanda tangan dalam sebuah surat, kemudian ternyata tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang palsu, yaitu bukan dibuat oleh orang yang sebenarnya, sahabat semua. Nah, bentuk yang keempat menurut R. Susilo juga adalah penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Nah, ini misalnya foto dalam ijazah sekolah. Kita tahu inilah yang juga salah satu dikritisi oleh orang-orang atau pihak-pihak yang mengaku sebagai pakar, sahabat semua, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Roy Suryo dan Rismond, atau juga Dr. Tifa, yang menenggarai bahwa foto yang ada di dalam ijazah Jokowi tersebut itu sebetulnya bukanlah foto Jokowi yang asli, tapi foto orang lain katanya, sahabat semua. Nah, sahabat semua, itu ya pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Jadi secara umum ada dua bentuk ya, ada yang disebut dengan memalsukan dokumen itu sendiri ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan menggunakan surat palsu atau memanfaatkan sesuatu yang sebetulnya dokumen tersebut adalah palsu. Nah, sebagaimana kita ketahui, hal yang kedua ini yang juga memang kemudian paling tidak juga dituduhkan kepada mantan Presiden Jokowi. Jokowi itu ditenggarai atau dituduh menggunakan ijazah palsu ketika dia memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri, baik dalam beberapa pilkada yang sudah diikuti, bahkan di 2 pilpres yang juga sudah diikuti. Kita kembali sekarang kepada pertanyaan tadi.
apa atau bagaimana sebetulnya dampak atau pengaruh atau apa kesimpulan dari gelar perkara khusus yang sudah dilakukan tersebut. Sebetulnya gelar perkara khusus itu tidak untuk ajang ya, untuk menampilkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang dituduhkan tersebut, saudara. Tetapi yang paling penting sebetulnya gelar perkara khusus itu adalah untuk memastikan apakah tindakan dari penyelidik yang sampai kepada keputusan untuk tidak meneruskan tindakan penyelidikan tersebut karena sudah menyimpulkan tidak ada tindak pidana di dalam laporan yang sudah dilayangkan tersebut, mencermati keterangan pers yang disampaikan oleh Roy Suryo, kemudian juga yang juga disampaikan oleh Rismon Sianipar, juga Dr. Tifa dan beberapa tim pembela ulama dan aktivis tersebut, saya tidak melihat ada hal baru, ya, tidak ada sepertinya bukti-bukti baru yang kemudian dipaparkan kepada Bareskrim Mabes Polri atau dalam gelar perkara khusus tersebut yang menurut saya itu bisa meyakinkan penyelidik atau pihak-pihak yang berkompeten untuk mengubah kembali hasil penyelidikan yang sudah diputuskan sebelumnya. Kenapa? Karena menurut saya apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang disebut sebagai ahli tersebut ternyata tidak ada hal yang baru menurut saya. Roy Suryo misalnya bicara tentang analisis ELA. Analisis ELA ini sudah dibantah juga oleh pakar digital forensik yang lainnya, Joshua Sinambela misalnya. Justru sebetulnya kalau kita juga cermati misalnya pendapat dari mantan Kabareskrim Mabes Polri, Arianto Sutadi, sahabat semua, itu justru dia mengatakan bahwa hal yang sebaliknya terjadi di ajang gelar perkara khusus. Sebetulnya justru malah kemudian penelitian-penelitian yang diklaim oleh Roy Suryo CS itu dianggap bukanlah sebuah penelitian yang clear metodologi dan juga rujukan ilmiahnya, sahabat semua. Dari wacana yang berkembang pasca gelar perkara khusus itu diadakan, saya dapat menyimpulkan dan dapat memprediksikan bahwa sebetulnya gelar perkara khusus tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap proses yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri terkait dihentikannya penyelidikan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Nah, saya tidak yakin sekali bahwa Bareskrim Mabes Polri akan membuka kembali kasus tersebut untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Karena memang sama sekali tidak ada bukti baru, tidak ada hal-hal baru atau tidak ada alasan-alasan yang dapat menguatkan bagi Mabes Polri untuk membuka kembali kasus tersebut, sahabat semua. Nah, saya yakin nanti Bareskrim Mabes Polri akan menyampaikan pengumuman secara resmi yang menyatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi itu tetap akan dihentikan, sahabat semua. Tetapi kalau sahabat semua memiliki pendapat yang berbeda dan juga misalnya ada hal-hal lain yang menurut sahabat bisa kita diskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar ya, dan kita coba diskusikan lebih lanjut nanti untuk di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Catatan Hukum. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum ya untuk channel Catatan Hukum ini. Terima kasih. Jumpa kembali pada edisi berikutnya.